ku temukan di dalam Yesus, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh suatu lagu yang indah ya malam hari ini, di mana dikatakan lagu tersebut bahwa hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera, hanya di dalam Yesus ada sukacita sejati, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dunia yang sedang kacau, saya bilang ya, di mana-mana ada perang, di mana-mana mungkin ekonomi sulit,
di mana-mana mungkin hubungan kurang harmonis satu dengan yang lain, bahkan sesama keluarga, tetangga, hubungannya kurang baik satu dengan yang lain. Dan dunia, saya mau katakan bahwa dunia hari-hari ini sedang ada yang namanya krisis. Apa itu krisis? Krisis kebahagiaan. Krisis damai sejahtera, krisis yang apa namanya? Krisis ketenangan batin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, apa sih sebenarnya kedamaian itu? Apa sih sebenarnya damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang ada di dalam hati kita? Dan bagaimana cara kita memperoleh damai sejahtera? Bagaimana cara kita memperoleh ketenangan batin? Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati? Ya, karena banyak slogan sekarang berkata begini, jangan lupa bahagia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar slogan tersebut, ya. Jangan lupa bahagia loh, jangan lupa bahagia. Tapi bahagia yang bagaimana? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahagia itu ada banyak levelnya. Ada orang yang bahagianya itu cuman di permukaan saja. Kalau saya mau bilang itu cuman sekedar di jiwa, ya. Cuman sekedar di perasaan, ya. Bapak Ibu kalau menonton film yang lucu, mungkin kalau Bapak Ibu menonton film komedi, Bapak Ibu bisa tertawa terbahak-bahak, ya, karena senang, bahagia, lucu, ya. Atau kalau mendengarkan khotbah-khotbah yang lucu, mungkin kita juga akan tersenyum. Atau ada kejadian-kejadian lucu dalam kehidupan kita, kita tersenyum, kita tertawa-tawa, bahagia. Tapi itu saya mau bilang bahagianya cuma di level permukaan, yaitu cuma sekedar di perasaan atau di jiwa saja. Dan bahagia di permukaan ini sifatnya itu sementara, Bapak Ibu. Dan dia itu bisa naik turun, ya. Pada waktu Bapak Ibu melihat film yang lucu, ya, Bapak Ibu senang ketawa. Tapi begitu pulang ke rumah, lihat sesuatu nggak beres, Bapak Ibu marah-marah, bahagianya hilang, ya. Malam hari ini saya mau bahas tentang bahagia sejati yang bukan hanya sampai di permukaan, yang bukan hanya level di jiwa, ya, di perasaan saja, tetapi masuk ke dalam roh kita yang terdalam. Apa itu roh? Yaitu hati kita yang terdalam. Karena Bapak Ibu, sekali lagi, manusia adalah makhluk roh, makhluk rohani, bukan sekedar makhluk jiwani, ya. Kalau seperti hewan, itu dia makhluk jiwani. Dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tapi dia tidak punya roh, Bapak Ibu. Makanya hewan itu dia juga bahagia bisa. Marah juga bisa. Kayak Bapak Ibu kalau punya anjing, ya. Anjing kalau ketemu tuannya itu bahagia dia, seneng dia. Langsung itu apa? Ekornya dikibas-kibaskan untuk menyambut tuannya. Tetapi kalau dia sedang dipukul gitu, ya, dia marah bisa gigit, Bapak Ibu. Ya. Lah manusia saat ini berlomba-lomba mengejar kebahagiaan yang cuma di permukaan, yang saya mau bilang di level jiwa itu, ya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara apa? Healing, ya.
Aduh, saya sumpek ini, saya capek, saya mau healing dulu mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ya? Ke Bali ya misalnya, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau ya saya mau healing, mau renang-renang dulu suntuk saya, pusing kepala saya. Tapi setelah healing Bapak Ibu pulang ke rumah mumet lagi ya. Pusing lagi dengan begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu mengejar kebahagiaan yang cuma di permukaan. Ya. Malam hari ini saya mau bahas bahagia sejati itu apa, Bapak Ibu ya. Bahagia yang benar-benar masuk di dalam hati kita yang terdalam, di dalam roh kita yang terdalam. Dan bahagia itu, Bapak Ibu, tidak tergantung situasi dan kondisi. Mau punya uang, tidak punya uang, Bapak Ibu akan tetap bahagia. Mau punya rumah, tidak punya rumah, Bapak Ibu akan tetap bahagia. Mau punya hutang atau tidak punya hutang, Bapak Ibu akan tetap bahagia. Karena bahagia yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya. Saya mau kasih satu. Yang pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin mengalami kebahagiaan sejati, yang pertama adalah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini yang pertama. Syarat untuk menerima kebahagiaan sejati, kedamaian sejati, sukacita sejati, ya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Bapak Ibu, manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia itu pada dasarnya sebenarnya manusia itu diciptakan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu bergaul dengan Tuhan, untuk selalu bersahabat dengan Tuhan, untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam manusia itu ada roh. Lah, roh ini asalnya dari mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu enggak asalnya roh manusia ini dari mana? Kalau kita pelajari di kitab Kejadian, Bapak Ibu, manusia waktu dibentuk dari tanah liat, dia masih mati, Bapak Ibu. Tetapi waktu dihembusi dengan roh Allah, manusia menjadi makhluk yang hidup. Hembusan roh Allah ini adalah apa? Roh Kudus, bagian daripada Allah sendiri, ditaruh di dalam diri manusia. Makanya Alkitab menulis apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Karena di dalam roh manusia, hembusan nafas yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, itu adalah Roh Kudus yang menghembusi roh Bapak Ibu. Jadi ada DNA ilahi dalam diri manusia. Roh manusia itu punya DNA ilahi. Bapak Ibu tahu ya maksudnya DNA ya. DNA itu adalah apa? Siapa kita yang sebenarnya? Ya. Contohnya ikan, Bapak Ibu ya.
Ikan itu punya DNA, dia harus tinggal di dalam air. Karena memang dia diciptakan ada di dalam air. Itu DNA-nya ikan itu seperti itu. Ikan itu akan mengalami kebahagiaan, dia akan berkembang biak, dia akan bertumbuh dengan baik, dia akan potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam diri ikan tersebut akan maksimal terpakai kalau dia tinggal di dalam air. Demikian juga manusia, Bapak Ibu. Roh manusia, Bapak Ibu, itu diciptakan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, berdekatan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Lah pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Karena apa? Dosa. Itulah awal mula penderitaan yang dialami oleh manusia. Si Adam, Bapak Ibu. Adam begitu sukacita waktu ada di Taman Eden, ya. Kita tahu ceritanya. Waktu di Taman Eden, Adam begitu bersukacita, semua tersedia. Dia mau makan apa ada, sungainya bersih. Mau makan buah apapun ada, hidupnya terjamin. Tapi waktu jatuh dalam dosa dan dibuang keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Adam mengalami penderitaan. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Hawa juga demikian. Hawa harus bekerja keras untuk mendapatkan anak, untuk melahirkan anak maksud saya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi manusia pada waktu dia terputus dengan Tuhan, penderitaan mereka dimulai. Ada ruangan kosong di hati mereka, ya, yang tidak bisa diisi kecuali bertemu dengan Tuhan yang sejati. Siapa itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita ketemu Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di hatimu pasti ada ruangan kosong di hatimu. Di dalam rohmu pasti engkau menjerit. Di dalam rohmu engkau pasti mencari sesuatu yang hilang di dalam hatimu. Itulah yang menyebabkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak orang berlomba-lomba, dalam tanda kutip ya, mencari Tuhan. Karena apa? Ada kekosongan di dalam hati manusia. Berlomba-lomba mencari sesuatu yang ingin disembah. Bahkan nenek moyang kita, karena di hatinya ada kekosongan, dia lagi mencari figur untuk disembah. Akhirnya menyembah yang bukan Tuhan, ya. Sampai batu pun disembah. Zaman animisme, ya. Pohon pun disembah. Binatang pun disembah. Itu karena apa? Kerinduan hatinya yang ingin mencari Tuhan. Dan ada kabar baik, Bapak Ibu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk mengembalikan rohmu yang putus hubungan dengan Tuhan. Begitu kita, Bapak Ibu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, roh kita, saya ibaratkan kabel, ya. Jadi waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, ibaratnya TV, kabelnya pedot, ya. Bapak Ibu tidak bisa nonton TV lagi karena kabelnya pedot.
Nggak bisa dengar suara TV, nggak bisa lihat TV karena kabelnya pedot. Pedot itu putus, Bapak Ibu. Jadi begitu kita terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kabelnya ini disambung lagi, celek, nyambung ya. Begitu nyambung, Bapak Ibu, dicolokkan ke listrik, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa lihat TV lagi, Bapak Ibu bisa mendengar suara TV lagi. Wow, indah sekali. Roh Bapak Ibu yang mati sebelum terima Tuhan Yesus ya. Jadi waktu orang belum terima Yesus, rohnya itu mati karena dosa. Begitu Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, roh Bapak Ibu nyambung kabel, hidup lagi rohnya. Bapak Ibu bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bersahabat lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bergaul lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Karena roh Bapak Ibu kembali dihidupkan. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, rohmu yang mati karena dosa harus lahir kembali pada waktu kita terima Tuhan Yesus. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus berdiam di hati kita. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh damai sejahtera, roh sukacita, roh ketenangan. Makanya pada waktu orang pertama kali terima Tuhan Yesus, ini kesaksian Bapak Ibu. Saya pernah membimbing orang terima Tuhan Yesus ya, di mana hidupnya ini kacau balau, tidak punya pekerjaan, hatinya kering, gundah gulana, takut, khawatir, stres, pengen bunuh diri, putus asa, tidak punya harapan. Tetapi waktu dia terima Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sampai dia nangis, dia bilang gini sama saya, Pak, seumur-umur saya tidak pernah mengalami damai sejahtera di hati saya seperti yang saya alami sekarang. Bapak Ibu ingin mengalami damai sejahtera malam hari ini? Ingin mengalami ketenangan? Ingin mengalami sukacita sejati yang bukan hanya di jiwa, tetapi di dalam rohmu? Saya punya kabar baik buat Bapak Ibu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu secara pribadi, maka Tuhan akan masuk ke dalam hatimu dan Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu yang terdalam. Saat ini saya merasakan hati Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang mungkin menonton video ini saat ini ya. Hatimu sedang gundah gulana. Hatimu sedang galau. Di dalam hatimu ada kekosongan. Di dalam hatimu tidak ada pengharapan. Engkau putus asa, tidak ada pertolongan. Tidak ada yang peduli kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah minta tolong kepada teman, sahabat, keluarga, atau siapapun. Tetapi tidak ada pertolongan. Saya mau kasih kabar baik buat Bapak Ibu malam hari ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir di hatimu. Damai sejahtera
yang tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Pada waktu damai sejahtera itu menguasai hatimu, Bapak Ibu akan menjadi orang paling bahagia di muka bumi ini. Bapak Ibu akan menjadi orang paling beruntung di muka bumi ini. Makanya ada lagu ya. Kita ini beruntung kenal Tuhan Yesus ya. Kita beruntung kita kenal kasih karunia-Nya. Karena di luar sana banyak orang yang menderita hatinya. Kelihatannya senyum-senyum Bapak Ibu ya. Kelihatannya tertawa-tawa. Tetapi hatinya menangis. Percayalah Bapak Ibu, saya jamin 100%. Hartamu tidak bisa membuat engkau damai sejahtera. Rumahmu, mobilmu, istrimu, gelarmu, apapun itu tidak bisa membuat engkau mengalami damai sejahtera sejati. Karena Salomo kurang apa? Kaya, istrinya 1000. Uang banyak. Tetapi hatinya kosong. Untung saja di akhir hidupnya Salomo bertobat Bapak Ibu. Ya, malam hari ini kabar baik buat kita semua. Bapak Ibu sekarang yang sedang mengalami masalah, bisa ulurkan tangan Bapak Ibu di HP. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa malam hari ini Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, yang mungkin sedang mengalami hati yang bimbang, hati yang takut, hati yang putus asa, hati yang berbeban berat. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu sehingga engkau masuk ke dalam hatinya dan memberikan damai sejahtera ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, Roh Kudus berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan.